Kali ini kita akan mempelajari tentang metode selanjutnya, yaitu metode face recognition untuk GLCM. GLCM itu dari Gray Level Co-occurrence Metric. Di sini akan ada 4 file. Yang pertama adalah preprocessed. Ini adalah untuk hanya sekedar ilustrasi saja bahwa aplikasi belum terproses. Kemudian ada hard cascade frontal face default. Ini adalah untuk mendeteksi wajah dari OpenCV. Kemudian ada GLCM-GML. GLCM-GML ini adalah tempat kita menaruh fitur dari Gray Level Co-occurrence Metric. Dan GLCM.by ini adalah file yang file pattern utama kita. Kita buka file glcm.yml, kita buka. Di sini ini berisi fitur-fitur nama orang yang sudah tercatat. Ini namanya ini, maka levelnya ini. Nilai-nilai dari komponen Gray Level Co-occurence Metricnya adalah ini. Nanti kita akan bisa bahas di sini. Sekarang kita masuk pada codingnya. Codingnya kita buka menggunakan idle seperti ini. Nanti dibuka menggunakan PyCharm juga bisa, lebih mudah. Oke, yang pertama kita butuh library tkinter. Ini tkinter file dialog. Kemudian build, kemudian mat, os, cv2, skimage, numpy, skimage io, skimage feature sama skippy facial. Oke, pertama kita tentukan untuk cascade classifier untuk mendeteksi wajah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat function. Function kita beri dataset. Function ini untuk menambah orang yang akan dideteksi, menambah orang atau people, menambah orang atau people yang akan dideteksi. Ini pertama proses yaitu membuka kamera webcam. Setelah itu kita tentukan lebar dan tingginya, kemudian kita baca. Hasil bacaan itu kita ubah ke dalam grayscale. Kemudian kita memulai untuk deteksi wajah yang grayscale tersebut, yang sudah berupa grayscale. Dari sini akan kita tulis hasil dari wajah yang terdeteksi. Itu akan tercatat pada face.jpg sebagai temporary. Ini file temporary, face.jpg. Ini yang akan kita olah. Face.jpg ini kita olah ke dalam numpy. Dalam numpy. Kemudian kita cari fitur dari Gray Co-occurence Metricnya. Gray Co-occurence Metricnya kita cari fitur-fiturnya. Fitur pertama adalah kontras. Ini untuk mendapatkan kontras, keyimage.feature.gray co-props G, dari G ini adalah image-nya ini. Kita cari kontrasnya. Kemudian kita cari energinya, kita cari homogeneity-nya, kita cari correlation-nya, kita cari dissimilarity-nya, kemudian kita cari ASM-nya. Setelah ini kita dapatkan, maka kita masukkan dalam array fitur, list fitur. Dalam list fitur. Nah, setelah itu kita mulai membuka file glcm.yml. Mau kita tambahkan fiturnya ini, kita tuliskan fitur itu ke dalam file glcm.yml. Kemudian kita tutup, kita keluarkan webcamnya, kemudian kita tutup semua Windows. Selanjutnya pada detecting. Pada detecting ini kita dari kamera, kita memanggil kamera, kemudian kita nyalakan. Kita buat ukurannya 640 x 480 dengan minimum pendeteksian 0,1 atau 10% dari panjang dan lebar. Kemudian kita ambil image.
image itu kemudian kita ubah ke dalam bentuk array, kita masukkan ke dalam panel A sebagai ilustrasi. Setelah itu kita ubah warnanya menjadi grayscale atau citra keabuan. Setelah kita ubah dari grayscale di sini, maka kita deteksi wajahnya. Kita deteksi wajah dari face JPG itu. Selanjutnya wajah yang terdeteksi kita tulis ke dalam nama face.jpg. Dari sini mulai kita menghitung nilai-nilai dari kontras, energi, homogeneity, correlation, dissimilarity sama ASM. Dari fitur-fitur ini kemudian kita masukkan ke dalam variabel ft yang berisi kontras, energi, homogeneity, correlation, dissimilarity, kemudian ASM. Kita sudah menyimpan satu variabel ft ini yang berisi kontras, energi, homogeneity, dan selanjutnya ini adalah yang akan kita deteksi. Di sisi lain kita akan membuka file GLJM yang sudah kita buat sebelumnya yang berisi fitur-fitur nama orang dan fitur-fiturnya. Ini dia. Nah, ini kita baca satu persatu sebanyak ini. Kalau ini tadi ada beberapa, ada 2, ini ada 2. Kalau orangnya banyak maka akan semakin banyak juga yang harus dibandingkan. Itu. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ini bandingkan. Pertama kita minimum distance. Distance kita buat inisialisasi banyak, tujuannya agar nanti sekali masuk langsung ke deteksi yang lebih kecil. Ini dia. Dari data yang kita baca itu nanti akan memasukkan data. Data ini berisi fitur-fitur dari objek gambar yang sebelumnya. Dari fitur-fitur ini kita cari distance-nya. Distance-nya seperti ini. Distance atau jarak menggunakan Euclidean distance. Kemudian setelah itu kita dari yang terendah itu kita jadikan nama. Maka ditentukan minimnya siapa, maka akan tampil pada nama personnya di sini. Nah, di sisi lain juga ini kita hapus. Setelah face tidak kita pakai, kita hapus kembali. Nah, ini dia. Ini adalah untuk menambah dataset Budiono ini tadi. Sedangkan kalau ini adalah untuk mendeteksi ini. Ini adalah TK Inter untuk tampilannya. Kita coba run module. Kita coba. Kita tunggu dulu, masih proses. Nah, ini dia. Coba. Ini sudah bisa kita gunakan. Di sini kita akan coba mendeteksi. Kita klik detect. Budiono itu terdeteksi Budiono. Coba lagi. Budiono. Terdeteksi Budiono karena belum ada pembanding. Oke. Nanti bisa dicoba untuk menggunakan pembanding. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai face recognition menggunakan GLJM. Terima kasih. Selamat mencoba.